wujudkan persatuan Indonesia itu pada dasarnya. Anak-anakku, tanggal 1 Juni masyarakat Indonesia libur menghormati hari yang dinamakan hari lahir daripada dasar negara Indonesia. 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dinyatakan sebagai lahir pada 1 Juni. Saya ingin membicarakan dan menyampaikan pada kalian semua bahwa dasar negara Indonesia yang kita semua ada di dalamnya adalah satu dasar yang digagas bersama oleh bangsa Indonesia dari sejak bangsa Indonesia ini memiliki sebuah negara, memiliki sebuah bangsa, dan memiliki sebuah bahasa yang kita kenal dengan bulan 10 tanggal 28 tahun 1928. Itu permulaan adanya Indonesia, kemudian disusul dengan satu lagu yang heroik yang kemudian dinamakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dari suasana yang terdiri dari 3 stansa yang selalu kita nyanyikan, kita dengungkan bersama-sama tatkala menyanyikan Indonesia Raya di kampus kita ini. Dari suasana menyampaikan ide besar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, disusul dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang suci. Maka bangsa Indonesia dengan dibekali itu berjuang dan bercita-cita memerdekakan negaranya setelah mempunyai Indonesia Raya. Merdeka diciptakan atau merdeka dicapai bukan dengan kekerasan. Merdekanya bangsa Indonesia dicapai dengan ketajaman intelektual, kecerdasan berpikir, dan ketangguhan di dalam menanggulangi tantangan-tantangan. Maka terciptalah kemerdekaan yang dibekali dengan sebuah dasar yang cukup universal. Dasar negara bangsa Indonesia sangat universal. Siapapun di dunia akan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan pemahamannya masing-masing. Mereka akan mengatakan bahwa benar Tuhan yang Maha Esa harus dijadikan dasar di mana manusia ini mempunyai asal muasal. Itulah yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Tuhan merupakan sangkan paraning dumadi. Sangkan itu artinya datangnya, terus paran akhir, dumadi semua keadaan yang ada ini dan isi yang ada ini datang dan pergi menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dasar negara bangsa Indonesia. Indonesia tidak disebut sebagai negara. Nenek moyang kita atau father founding kita atau orang-orang terdahulu kita menyatakan bahwa Indonesia adalah tanah airku. Syarat hidup kehidupan ini adalah tanah air.
tanah air menyatu di dalam satu kesatuan, maka terciptalah unsur-unsur senyawa daripada tanah dan air, menimbulkanlah sesuatu yang dinamakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berupa manusia, bisa berupa makanan kepada manusia, dan lain-lain makhluk lainnya. Itu bersumber daripada tanah air. Maka sangat layak bangsa Indonesia menamakan negara ini menjadi tanah air. Indonesia tanah airku. Tanah air tempat kita bersandar, tanah air tempat kita berdiri, tanah air tempat kita bertengger di dunia ini. Itulah yang kemudian bernama negara. Anak-anakku, kecintaan terhadap negara ini mutlak. Kecintaan terhadap negara mutlak harus dilakukan oleh warga negara dan bangsanya. Sedikit saja kita melupakan kecintaan terhadap negara kita, maka hal-hal negatif akan tumbuh. Semua kenegatifan itu tumbuh daripada ketidakcintaan seseorang terhadap negaranya. Korupsi sepertinya tidak ada efek atau tidak kait-mengait terhadap kecintaan pada negara. Andainya para koruptor itu mempunyai cinta yang paras saja, tidak usah lebih kepada negaranya, dia tidak akan korupsi terhadap kekayaan negaranya. Karena kekayaan negara merupakan saripati tanah air yang akan menghidupkan makhluk hidup di atas negaranya. Selanjutnya, orang-orang yang bertindak kekerasan itu juga tidak mungkin akan melakukannya bila saja memiliki kecintaan terhadap negara. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar anak-anakku, sebagai guru saudara-saudaraku, dan sebagai pembimbing di kampus Az-Zaitun ini, jangan terdetik satu rasa bahwa kita benci kepada negara yang kita duduk berdiri di atasnya. Sekali lagi, kalau tanaman bisa berdiri dan hidup di atas tanah air, tempat dia hidup, tempat dia bersandar tiap saat, dan tempat dia memproduksi produk sehingga bisa bermanfaat bagi siapapun adalah di atas tanah air yang ada, yang dipersiapkan oleh umat manusia maupun oleh alam ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kita tingkatkan kecintaan kita terhadap negara. Cinta terhadap negara ini tidak bisa dibuktikan dengan satu hal saja. Kita tidak cukup dengan belajar saja, belajar mencari ilmu saja. Cinta kepada negara tentunya sudah barang pasti meningkatkan kemampuan kita di dalam sains, teknologi, keilmuan dan sebagainya. Namun ada lagi, kecintaan terhadap negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan baik bangsa, individu maupun rakyat, untuk sama-sama menjunjung tinggi kejayaan suatu negara yang kita duduk di dalamnya. Anak-anakku, ini adalah pelajaran moral, moral keagamaan, moral ilahi, dan moral ketuhanan yang Maha Esa. Manusia wajib mencintai tempat di mana dia tinggal, yaitu negaranya. Manusia yang hidup tanpa memiliki negara tidak punya identitas. Identitas manusia sering ditentukan oleh negara. Kemampuan sebesar apapun, bila dia tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas, maka dia susah untuk mengembangkan sesuatu itu di kehidupannya, di tempat dia tinggal, yaitu negara. Memang belakangan ini ada sebuah ide, ada sebuah keyakinan bahwa kewarganegaraan tidak penting, tetapi keluarga umat manusia sedunia. Jadi tidak perlu negara, tapi perlu dunia sejagat ini.
Dan itu belum bisa dibuktikan sampai hari ini kesahihannya atau kevalidannya dalam sikap yang seperti itu. Anak-anakku sekalian, membangun kerukunan, membangun persatuan di dalam sekolah, di dalam kampus, di dalam kampung, di dalam desa, di dalam negara, ini memerlukan satu panduan-panduan. Panduan-panduan ini sering dinamakan apa itu hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di dalam negara itu. Maka kewajiban kita, selain kita mempelajari keagamaan, maka kita wajib mempelajari hukum yang berlaku di dalam negara kita tinggal di dalamnya. Itulah hukum positif. Anak-anakku, kita sering dikatakan ini hukumnya haram menurut ajaran agama, ini hukumnya halal. Tapi haram dan halalnya di dalam agama ini tidak ada polisi yang mengatakan dan menangkap siapa melakukan haram, ditangkap polisi, tidak ada. Tapi barang siapa melanggar hukum positif yang ditetapkan oleh negara, katakanlah melanggar kitab undang-undang hukum pidana, katakanlah membuat kriminal, katakanlah melanggar kepidanaan, pasti dia ditangkap oleh polisi dan diadili, dan bila ternyata salah masuk ke dalam jail. Nah, beda halnya dengan hukum yang sifatnya untuk menata moral. Seperti hukum agama kita mengenal ini halal, ini haram, ini mubah, ini sunnah dan sebagainya. Ikatan di dalam kehidupan positif atau hukum positif tidak terjadi. Itu mesti diusahakan masuk di dalam hukum positif baru bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, jangan pernah a priori. Sekalipun anak-anakku nanti tidak sekolah hukum, kalian harus mengerti apa itu hukum positif, sehingga tidak terjebak mengatakan untuk dirinya sendiri, berlaku untuk dirinya sendiri, berjalan untuk dirinya sendiri, tidak memandang kanan, kiri, depan, belakang. Sehingga menjerumuskan orang, dijerumuskan orang, dan menyusahkan orang, merusak negara, dan sebagainya. Ini perlunya kita mempelajari persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Anak-anakku, mengapa Syekh menyampaikan seperti ini? Mungkin ada yang mengatakan ini bukan pelajaran anak-anak. Anak-anakku, kalian harus diasah. Kalian tidak boleh diposisikan sebagai bocah yang belum mengerti, bocah yang masih ingusan, tidak boleh diajak untuk berpikir. Saya mengajak kalian berpikir, karena kalian bangsa, warga bangsa yang akan membawa negara ini. Saya tidak pernah memosisikan kalian sebagai anak ingusan, sebagai bebenjit. Kata orang Sunda bebenjit. Saya meletakkan kalian semua ini adalah manusia yang bisa diajak berpikir karena terpelajar. Kemudian asahlah cara-cara seperti ini dalam kehidupan nyata selama kalian menjadi pelajar di kampus Az-Zaitun dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku, maka persatuan Indonesia tidak boleh didasari persatuan agama. Dasarilah persatuan Indonesia itu sendiri. Orang beragama untuk dirinya, untuk pribadinya. Orang bernegara untuk bersama-sama. Itulah yang dinamakan persatuan Indonesia, bukan persatuan agama. Orang agama boleh bersatu di agamanya, tapi tidak boleh dibawa kepada persatuan Indonesia yang harus bercorak persatuan agama. Wujudkan persatuan Indonesia itu pada dasarnya, pada dasar mutlaknya, dan pada undang-undang dasarnya. Oleh sebab itu,
bangsa Indonesia ini, lambat atau cepat, kalau itu yang dilakukan, maka akan menjadi bangsa besar.